Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul kembali untuk kita boleh bersekutu bersama-sama di tempat ini untuk kita dapat memuliakan nama Tuhan. Mari kita akan siapkan hati kita. Kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sangat baik, Tuhan yang terlalu baik, Tuhan yang baik untuk selama-lamanya. Meskipun terkadang kita boleh melihat kenyataannya tidak seperti yang kita inginkan, tetapi kita percaya bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Oleh karena itu mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Kita naikkan pujian, katakan Tuhan, Engkau sungguh baik. Haleluya Yesus. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Terima kasih Tuhan. Bapa, ku berterima berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Bersama-sama katakan, ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Saya undang kita berdiri bersama-sama, katakan Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di
sepanjang hidupku. Kita angkat pujian ini dari awal. Bapa, Engkau sungguh baik. Haleluya. Bapa, katakan dengan segenap hati kepada Tuhan, Engkau sungguh baik. Biarlah ini menjadi pujian yang terbaik dari diri kita kepada Tuhan. Melimpah, terima kasih Tuhan di hidupku. Kami mau bersama-sama berterima kasih kepadamu Tuhan. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku. Terima kasih Bapa buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Katakan sekali, ku naikkan syukur, oh, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Haleluya. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan yang sungguh baik, Engkau Bapa yang mengasihi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersama-sama umat-Mu tempat ini menyembah-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan semesta alam. Haleluya.
kuasa. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah kota benteng kami. Engkaulah tempat perteduhan kami Tuhan. Hatiku percaya Tuhan, Engkau sanggup melakukan segala perkara yang kami kerjakan. Haleluya. Mari bersama-sama naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Mari angkat hati kita kepada Tuhan. Naikkan pujian dengan segenap hati. Angkat pujian pada Tuhan. Haleluya. Bebaskan roh kita. Bebaskan roh kita untuk memuji dan menyembah Dia. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hebat. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang layak dipuji. Tuhan semesta alam. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Sekali katakan dengan penuh sukacita, katakan ku naikkan syukur, ku naikkan syukur. Terima kasih Tuhan buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya rahmat-Mu. Kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu, katakan besar setia-Mu. Besar setia-Mu, katakan sekali lagi besar setia-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Kau Tuhan yang sangat baik, Kau Tuhan yang amat baik, Kau Tuhan yang terlalu baik dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa kasih setia-Mu untuk selama-lamanya Tuhan. Bahwa kebaikan-Mu Tuhan tetap kami alami sepanjang masa ya Bapa. Karena kami percaya kepadamu, karena kami berharap kepadamu, dan karena kami Tuhan selalu mengandalkan Engkau dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Terima kasih atas segala berkat-berkat yang Kau limpahkan dalam hidup kami Tuhan. Kesehatan dan kekuatan yang selalu baru dalam hidup kami. Sehingga sampai detik ini Tuhan, kami boleh berdiri. Kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Itu semuanya oleh karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ajar kami untuk bersyukur selalu akan apa yang kami alami, akan apa yang kami hadapi, akan apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Seberapapun Tuhan yang Kau berikan dalam hidup kami, ajari kami untuk mengucap syukur. Ajari kami untuk berterima kasih, karena Tuhan selalu memperhatikan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan setiap kami, anak-anak-Mu yang sudah ada di tempat ini Tuhan.
Engkau sudah menuntun kami dan rumah kami masing-masing ke tempat ini dengan selamat. Dan Tuhan, kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang tidak bisa hadir Tuhan tempat ini, kiranya Engkau juga memberkati mereka dengan berkat yang sama Tuhan, seperti yang kami terima pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan biarlah nama-Mu saja Tuhan yang dipermuliakan, karena hanya Engkau saja yang layak menerima segala pujian. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan kekuatan kita. Dia tempat pujian kita. Biarlah kita boleh bersorak-sorai memuji namanya. Kita angkat pujian, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu, dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Dialah menara dan kota perlindungan. Katakan Tuhanlah kekuatanku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Dialah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kita undang berdiri bersama-sama. Pujian ini dengan penuh sukacita. Dia Tuhan gunung batu kita, dia Tuhan kekuatan kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu, dia gunung batu dan kekuatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Dialah menara dan kota perlindungan. Katakan ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dari. Sekali lagi, ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya Tuhan, walau bumi bergoncang, haleluya, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi. Dan sekali lagi, kasih setia-Mu, kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Untuk yang
petugas untuk mempersilakan persembahan, saya persilakan maju ke depan. Kita akan pujian refnya saja. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, pun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Saya minta Ibu Santoso berdoa persembahan diberikan. Amin, puji nama Tuhan. Mari kita akan siapkan hati kita untuk kita boleh menerima taburan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita angkat satu pujian. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu. Haleluya, Yesus, terima kasih Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Katakan, saat ku tak melihat, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Katakan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri sekali lagi tentang pujian ini. Saat ku tak melihat jalan,
Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya katakan hatiku percaya, percaya. Ini pengakuan kami Tuhan, ini komitmen kami di hadapan-Mu Tuhan. Oh, hatiku percaya. Percaya, ku percaya, biar hatiku percaya, percaya, oh Tuhan, percaya, selalu ku lebih lagi hatiku percaya. Mengatakan lebih lagi dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kita. Angkat pujian ini kepada Tuhan. Ini adalah pengakuan kita di hadapan Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan itu selamanya. Percaya, oh Tuhan, Kau melihat setiap kami, Kau melihat setiap hati kami yang rindu di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya, percaya, selalu ku haleluya, haleluya. Hati kami percaya Tuhan, kami pegang janji-Mu. Pengharapan kami hanya ada di dalam Engkau Tuhan. Kekuatan kami hanya ada di dalam Engkau Tuhan. Keselamatan kami hanya ada di dalam Engkau Tuhan. Engkau yang memiliki segala-galanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Hatiku percaya. Kami undang Bapak Gembala ke depan. Ya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku Pagi ini kami boleh bersama-sama lagi menaikkan puji-pujian untuk pengagungan nama Tuhan, Tuhan sesembahan kami. Dan kali ini Bapak kan hati kami, dan kami ingin diisi kembali dengan pengertian-pengertian yang benar,
dari rencana dan kehendak-Mu melalui firman-Mu, agar kami semakin hari semakin melihat terang yang bercahaya, yang semakin terang dan semakin terang. Itulah Tuhan perjalanan hidup kami yang Engkau ketahui dalam hari-hari di dalam hidup kami ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Assalamualaikum. Ya, selamat pagi. Tuhan memberkati kita bersama-sama. Pagi ini Bapak Ibu, kita sama-sama mari kita bicara tentang tatanan baru, ya, tatanan baru dalam hidup ini, di dalam zaman yang seperti sekarang ini. Ya, karena beberapa sumber yang saya baca, terutama dari WA, ya, WA itu banyak sekali. Ya. Ya. Mau ndak tahu, karena tidak bisa diprediksi kapan berhentinya pandemi ini, ya. Maka saya satu pengetahuan yang umum saja, seandainya tetap begini, ya, saya pikir anak-anak kami yang sekarang lahir atau baru berumur kurang dari 1 tahun gitu, kan tidak mengenal teman-temannya, tidak mengenal permainan sesama temannya, paling budak-budak dengan ibu bapaknya atau saudaranya, andai punya saudara. Nah, ini yang pikiran yang seperti inilah, ya, pikiran seperti inilah, ya, lalu membayangkan, menggambarkan sesuatu suasana yang tidak kita ketahui sebelumnya gitu. Kita enak-enak bisa main kasti bersama-sama, engkle, baksodor gitu. Ini sudah tidak ada lagi. Main dakon sudah nggak ada lagi gitu. Ya, nunggoi wayang sewengi nggak ada lagi. Wah, pertunjukan di mana bu, di opera-opera itu juga nggak ada lagi. Paling kita ditampilkan di televisi atau di media-media yang lain itu, ya. Maka itu, ya, tatanan yang baru ini yang saya pikirkan seperti itu. Tapi terjadi atau tidak tahu gitu ya. Ini pikiran manusia, bukan rencana Tuhan, ya. Tapi seandainya itu terjadi, wah repot juga ya, repot juga ini, ya. Baik, Bapak Ibu, mari kita baca, ya, sebagai judul saja kita baca dari Matius pasal 24 ayat 7 dan 8. Ya, untuk judulnya saja, ya. Matius pasal 7 dan 8. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Amin. Jadi setelah geger, setelah banyak bencana, gempa bumi, banjir, gunung meletus dan macam-macam, ya, tanah longsor, jalan ambles, wis macam-macam gitu, ya, itulah permulaan penderitaan, ya.
Seandainya sekarang ini ya dengan keadaan krisis yang sudah mengglobal, semua bangsa sambat ya, minta tolong sama Tuhan, Tuhan pandemi Tuhan gitu ya, minta tolong gitu. Wah ini bikin sengsara semua orang, bukan hanya orang, pemerintahan di dunia juga mengalami repot gitu ya. Gimana mikirin pemimpin-pemimpin kita itu untuk bisa melampaui keadaan yang seperti ini. Nah, kalau itu dibiarkan, ya tambah menderita orang. Ya, semua di dunia ini akan menderita itu. Nah, inilah penderitaan dikatakan di sini permulaan. Jadi sekarang ini baru permulaan. Jadi grafik itu mulai dari nol gitu ya. Nah ini kalau naik gitu, nah itulah penderitaan yang luar biasa yang sebenarnya. Dan ini kalau sudah dilewati baru menjelang zaman baru. Itu Alkitab itu memaksudkan seperti itu ya. Jadi penderitaan ini kalau menurut Daniel, penderitaan ini berlangsung 7 tahun gitu ya. Ya 7 tahun, jadi masa 7 tahun itu ya bayangkan menderita, sekarang ini baru 1 tahun, kurang 6 tahun gitu ya. Nah ini, jadi menuju zaman yang baru seperti itu. Bagaimana tatanannya, bagaimana cara hidupnya, ya tunggu saja nanti 7 lagi. Nah itulah penderitaan yang sedang dan akan digenapi. Nah, maka kita juga perlu pakai akal budi, pakai pengertian, pakai kebijaksanaan, juga tidak kalah pakai iman untuk menghadapi masa-masa yang akan datang ini. Ya. Bagaimana mengatur anak-anak sekolah, bagaimana mengatur cara kerja, di mana kerja yang baik, ya, di mana kerja yang menjanjikan, terus mengatur rumah tangga gimana. Wah, maka itu ini timbul kreatif yang baru. Maka pemerintahan juga tentu akan ditata dengan cara yang baru, tentunya seperti itu ya. Nah, itulah zaman baru. Artinya menjelang tatanan yang baru ya. Tapi mari kita melihat satu skop yang kecil saja, ya, skop yang kecil atau skala yang kecil, yaitu tentang rumah tangga atau keluarga. Ya, bagaimana keluarga orang-orang percaya ini menjelang tatanan yang baru itu. Nah, kita perlu persiapan, ya. Mau tidak mau persiapan. Entah itu terjadi atau tidak, yang penting kita bersiap untuk menuju kepada sesuatu yang masih tanda tanya itu, kan gitu. Nah, Bapak Ibu boleh bersiap, boleh tidak, ya terserah, ya. Tapi saya kok mempunyai pikiran yang seperti itu. Nah, inilah saya sampaikan itu. Ayo kita baca di dalam Amsal. Amsal pasal 27. Amsal 27. Kita membaca ayat 21 sampai dengan 27 ya. Amsal pasal 27 ayat 21 sampai dengan 27. Bapak Ibu mungkin ini tidak akan selesai ya. Dalam waktu yang singkat yang tersedia ini nggak akan selesai ini. Maka itu saya potong-potong gitu ya. Saya potong, mungkin bisa dilanjutkan minggu depan atau kapan gitu ya. Yang kita baca sekarang ayat 21 dan 22 dulu. Ya. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Kui untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas.
dan orang dinilai menurut pujian yang diberikan kepadanya. Sekalipun engkau menumbuk orang bodoh dalam lesung, dengan alu bersama-sama gandum, kebohongannya tidak akan lenyap daripadanya. Amin. Ini ayat 21, itu adalah kiasannya perak dan emas. Ya, kita tahu perak dan emas ini kalau dari sumbernya, dari tambangnya, tentu saja tidak sebagus yang sudah dikerjakan, disulap jadi perhiasan. Itu sudah dimurnikan, sudah dibersihkan, sudah dicuci, sudah dibakar dengan api atau dipanaskan, lalu tinggal sisanya yang dikehendaki oleh tukang pengrajin itu untuk dibuat perhiasan atau perkakas yang lain. Yaitu emas, perak, jadi itu harus dilebur dulu, panasi dulu, dihilangkan kotorannya atau sangannya, baru dapat diambil emas atau perak yang bagus untuk perhiasan. Nah, itu kiasannya. Nah, kalau itu diterapkan kepada manusia, orang dinilai menurut pujian yang diberikan kepadanya. Jadi manusia itu dinilai, punya nilai, punya harga. Harga itu bukan ditentukan dari aku hargaku 25.000. Ya. Oh, hargaku 100.000. Enggak. Yang menilai, yang menghargai itu adalah orang lain. Orang di hadapan kita, di sekeliling kita, itulah yang akan menghargai kita. Nah, penghargaan mereka itu apa? Wah, itu loh, orang itu baik, orang itu jahat, orang itu begini begitu dan lain sebagainya. Nah, itulah nilai orang itu dari orang yang lain itu. Nah, nilai-nilai itu mengapa mereka kok dinilai? Nggak tahu. Pokoknya dulu itu juga seperti itu, ya. Dari sononya, dari zaman kuno, orang itu sudah menilai, ya. Kalau kita lihat dibaca di Alkitab, di kitab Raja-Raja atau kitab Tawarikh, ya, dikatakan raja itu jahat, raja itu baik, raja itu menurut Tuhan, raja itu memberontak kepada Tuhan. Itu dinilai, ya, raja seperti itu. Nah, itu. Ya. Karena apa? Karena memiliki perbuatan. Jadi orang itu dinilai karena perbuatannya, karena sikapnya, karena karakternya. Kalau karakternya baik, ya dinilai baik. Karakternya jujur, ya dinilai jujur. Tapi kalau di luar itu, ya, berlawanan dengan itu, ya punya nilai yang tidak baik. Nah, itu. Karena tidak ada penguji. Kalau ada pengujinya, manusia itu dicemplung kawah, condro di muka biur gitu, lalu muncul manusia baru. Ya. Itu nilai. Tapi manusia tidak seperti itu. Ya, tidak seperti emas dan perak, ada peleburannya. Nah, ini juga gitu. Maka itu disebutkan di dalam bawahnya, sekalipun engkau menumbuk orang bodoh dalam lesung, ya, dengan alu bersama-sama gandum, kebodohannya tidak akan lenyap daripadanya. Nah, ini jadi penggodokan manusia itu di dalam seperti lumpang gitu, dimasukkan tumpang, ditumbuk. Bukan itu, ya. Di sini sekalipun itu diumpamakan seperti itu. Jadi sumbernya, ya, karena manusia itu pada awalnya mungkin tidak berarti dia punya hikmat, punya pengertian, punya pengetahuan, enggak punya, ya. Jadi manusia itu perlu
pendidikan, bukan dimasukkan dalam penggodokan tadi. Ya, seperti di saya, kita itu disengsarakan di dalam kesengsaraan gitu ya. Kita kan di dalam kesengsaraan gitu. Tapi di sini dikatakan ya tetap orang bodoh. Di bagaimanapun orang bodoh ini ya, diproses seperti itu tetap bodoh menurut ayat ini gitu ya. Menurut ayat ini, bukan dari saya. Menurut ayat ini orang bodoh itu tetap diproses bagaimanapun, dengan bahan apapun, tetap menjadi orang bodoh. Nggak enak ya. Nggak enak ya. Jadi menungso itu kok nggak enak ya. Kita ini kok nggak enak. Dia pano. Supaya kita mempunyai harga gitu. Supaya kita bisa terpandang. Supaya kita bisa dinilai yang baik gitu. Ini orang berupaya. Ada yang berupaya dengan kekuatannya menjadi kuat dan merajai dunia ini, itulah raja gitu. Ada orang yang berupaya menjadi hikmat, katanya punya hikmat, punya pengetahuan ya. Lalu dikatakan orang itu berhikmat. Tapi yang menilai itu sesama kita. Dan nilai itu tidak mutlak. Itu nilai itu tengah-tengah, ada yang pro. Kalau yang pro mengatakan atau setuju itu mengatakan baik, kalau tidak setuju atau tidak pro, yo elek, tetap elek kan gitu ya, Pak. Seperti pemimpin kita itu, ada yang menilai bagus, tapi yang juga ada yang menilai jelek. Jadi ini lah, itulah keadaan manusia ya. Lain dengan keadaan perak dan emas tadi, kita tetap tidak bisa apa upaya manusia. Kita baca, coba ditambahi saja ya, Matius saja ya, Matius pasal 23 ayat 13. Tolong bacakan, saya nanti kalau buka-buka ini hilang, wes gak bisa buka HP mana. Ya silakan Pak, mungkin Pak Santosa boleh. 17. Ya, amin, sudah ada. Ya. Tetap Tuhan Yesus mengatakan, hei kamu orang-orang bodoh, orang-orang di imam-imam itu loh ya, maksudnya imam-imam gitu. Ya. Bukankah kita juga menjadi imam dan raja nih, kita dipanggil menjadi imam dan raja nih. Nah ini Tuhan Yesus menegur pada imam-imam yang saat hidup pada zamannya itu, hei orang-orang bodoh, ya gitu. Mana yang bisa menyucikan emas atau bait suci? Wah. Jadi tetap manusia itu walaupun sudah diangkat menjadi imam, sudah belajar dan ada gurunya, Tuhan Yesus masih tetap memberikan penilaian orang-orang bodoh. Ya banyak sekali contoh-contoh seperti itu. Itulah menandakan bahwa manusia ini tetap dalam keadaan yang seperti itu. Jika dipandang dari matanya Tuhan, jika dinilai dari sorga, itu ya. Seperti dunia mengatakan apa dunia apa di Tuhan Yesus mengatakan ya, Yohanes itu adalah satu sosok, satu manusia yang dilahirkan oleh seorang perempuan di dunia yang paling besar. Tapi kalau dibandingkan dengan surga, dia paling kecil. Nah itu ya. Jadi apa yang di dalam dunia ini dikira hikmat itu nyatanya kebodohan buat Tuhan.
hikmat dunia itu tetap bodoh, dalam arti Tuhan yang memberi nilai, kan itu ya. Itu ada ya tertulis seperti itu. Nah, ini. Nah, maka marilah kita melihat manusia perlu diperbaharui, bukan dengan cara apanya, pokoknya, artinya inti manusia itulah yang harus diperbarui, itulah yang harus dirombak, itulah yang harus diganti supaya manusia itu mempunyai nilai di hadapan manusia, juga di hadapan Tuhan. Itu loh nilai kita, nilai manusia ini adalah benar di hadapan manusia, benar di hadapan Tuhan. Bukan hanya benar di hadapan manusia tok. Tidak cukup itu. Tapi benar juga di hadapan Tuhan. Yohanes Pembaptis itu makin lama makin besar berkenan kepada manusia dan Tuhan. Yesus itu semakin hari semakin besar berkenan kepada manusia dan kepada Bapaknya. Itu loh nilai manusia yang sebenarnya yang harus kita capai menjelang ya, tatanan baru itu. Kalau kita tidak mengerti memahami ya, maksud dan kehendak Tuhan atas manusia ini, kita tidak akan bisa berupaya, kita tidak mau berupaya. Dan kita tidak akan mau mencari, tidak mau meminta, juga tidak mau mengetuk pintu. Karena nggak ngerti, tertutup. Pikiran kita tertutup, mata kita tidak bisa melihat, telinga kita tidak bisa mendengar. Maka perlu dibongkar manusia kita ini. Di mananya? Bukan di jasmaninya, tapi di inti manusia itu sendiri. Jadi intinya itulah yang perlu diubahkan. Siapa yang bisa? Ya tentu saja yang menciptakan. Maka bagaimana bagi manusia di hadapan mata pencipta? Sangat-sangat berharga, sebab itu ciptaannya, itu karyanya. Sebab dia berkarya, manusia itu diukir segambar dan serupa dengan dirinya yang menciptakan itu. Dan diberikan hidupnya sendiri. Maka manusia itulah mula-mulanya seperti itu. Nah sekarang kita manusia kebanyakan sudah tidak dalam posisi yang seperti itu. Sudah berubah karena dosa, karena kesalahan. Karena tidak patuh terhadap firman-Nya Tuhan. Lalu Tuhan membuang. Tapi bukan dibuang begitu saja oleh Tuhan. Dia tahu itu ciptaannya. Dia tahu dia dalam kelemahannya. Maka Tuhan ingin menyelamatkannya. Tuhan ingin mengampuni. Tuhan ingin memulihkan. Itu manusia. Coba kalau si Lucifer bersalah, apa diampuni? Langsung dibuang bersama-sama dengan para pengikutnya. Tapi manusia setelah bersalah, ya memang bukan dibuang ke sana, tapi hanya dijauhkan saja, dipisahkan dengan dirinya, dan diberikan cara penebusannya. Itu manusia. Jadi kita masih punya nilai walaupun kita orang berdosa. Tapi tidaklah kita sadar kalau kita diberi nilai. Terimalah itu. Siapa menilai itu? Inti manusia itu sendiri yang harus dipulihkan atau diselamatkan.
Kita baca sekarang di dalam Injil Yohanes pasal 3. Ya, kita lihat satu contoh dari hidupnya Nikodemus, ya. Yohanes pasal 3. Pasal 3 ya. Kita baca ayat 1 dulu. Yuk silakan. Kita baca sama-sama. Ayo kita sama, saya buka. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Adalah seorang Farisi bernama Nikodemus, seorang pimpinan agama Yahudi. 2. Ia datang pada waktu malam dan berkata Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru diutus sebab seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau jika Allah tidak menyertainya. 3. Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. 9. Lalu kita loncat. Ayat 9. 1, 2, 3. Nikodemus menjawab, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? 10. Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Amin. Ya, sampai sini. Jadi ini kita sudah mengenal cerita ini, mengenal Nikodemus. Ya, Nikodemus ini seorang Farisi yang disebut oleh Yesus, engkau seorang guru. Orang Farisi dan guru. Kita tahu kalau kita jadi murid, ya, kita pasti menghormati guru. Kita tahu bahwa pengetahuan kita tidak sama dengan guru. Justru kita harus menerima ilmunya supaya saya bisa sama seperti guru kalau terus lulus, kan gitu. Nah, itu. Jadi pengajar, seorang dan pengajar, ya, dia datang kepada Yesus dan heran melihat Yesus, ya, dengan perbuatan-perbuatan yang merupakan tanda-tanda pekerjaannya atau pelayanannya. Itu Nikodemus, orang yang terpandang, orang Farisi ini orang terpandang. Sampai sekarang ini pun masih orang terpandang, orang yang dihormati oleh kalangan sebangsanya, bukan orang sembarangan. Ya. Apalagi dia juga mengajar sebagai guru, tapi dia masih butuh sesuatu. Datang kepada Yesus dan butuh sesuatu. Dan Yesus juga mengatakan tadi, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Tentang apa? Hal dilahirkan kembali tadi. Yesus mengatakan engkau harus melalui dilahirkan kembali. Nikodemus domblong, guru domblong mendengar engkau harus dilahirkan kembali supaya bisa melihat kerajaan surga. Domblong, nggak mengerti. Ini loh inti manusia. Walaupun sudah bisa mengajar, masih kosong pengetahuan apa yang diajarkan oleh Yesus dalam
misi pelayanannya ke dunia ini. Ini loh misinya Yesus. Ya, apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus terhadap manusia di bumi ini, supaya manusia itu bisa dipulihkan, tidak menjadi bodoh lagi gitu loh maksudnya. Ini tentu harus kita sadari bahwa kita perlu banyak belajar, perlu terus belajar. Bukan berarti saya sudah tamat, mengerti segala hal. Enggak. Saya kebetulan lebih dulu saya belajar daripada Anda semuanya. Atau saya diajar lebih dulu daripada Anda. Maka itu setelah saya dapat, saya bagikan. Gitu. Supaya apa? Supaya Anda juga bisa menjadi seperti saya. Untung-untung kalau Anda bisa terus belajarnya lebih lancar, lebih gencar lagi. Kita sama. Kita dipulihkan oleh Tuhan. Dijadikan orang yang menjadi apa yang diinginkan oleh Tuhan pada mula-mula itu. Maka perlu ada proses di dalam kelahiran kita. Ada satu koreksi di dalam hidup kita. Koreksinya apa? Harus lahir kembali. Harus dilahirkan ulang. Itu perlu kita mengerti. Manusia kita ini intinya itu tadinya. Supaya apa? Supaya ada kelahiran kembali untuk mencapai apa yang ada di dalam kita itu, nilai manusiawi kita ini. Bukan melalui macam-macam, bukan melalui proses yang gini-gini gitu. Tapi satu hal intinya diubahkan lebih dulu, dan itulah Yesus yang mengerjakannya. Tanpa melalui Yesus tidak ada lagi yang diutus oleh Tuhan Bapa yang di sorga. Hanya satu orang yang diutus untuk memulihkan. Dan memang sebagai utusan ini berat sekali. Ya. Tantangannya berat. Maka itu tidak ada seorang pun yang mampu. Maka Bapa lah yang mengutus putranya sendiri yang diutus. Karena tidak ada seorang pun yang mampu. Coba mulai dari zaman Nuh, diperbarui manusia, tapi Nuh tidak mampu. Melalui pilihannya Abraham, nggak mampu. Melalui Musa, nggak mampu. Melalui Daud sebagai raja, nggak mampu. Lalu siapa lagi? Inilah baru pada akhirnya Bapa mengutus putranya yang tunggal itu. Putranya sendiri yang diutus untuk pemulihan ini. Dan itu memang tidak ada yang mampu. Karena apa? Karena harus mengorbankan hidupnya, menjadi korban kehidupan dari manusia itu. Ini maka itu Yesus mengajarkan ini. Loh kok enak lahir baru? Cerita dengan Nikodemus, ya gimana lahir baru, masa saya harus masuk lagi ke perutnya ibu saya? Oh enggak. Memang ada satu proses. Tapi proses itulah yang mengerjakan Tuhan. Itu melalui roh. Ya. Kalau tidak dilahirkan oleh air dan roh, kamu tidak akan bisa memandang kerajaan surga. Itulah proses. Kapan roh itu ada?
Seperti Yesus juga diproses yang seperti itu. Kapan roh itu ada? Ya kalau Yesus sudah mati. Melalui salib Yesus itulah proses. Apakah kita perlu disalib seperti Yesus? Enggak, hanya Yesus satu-satunya. Satu kali disalib untuk selama-lamanya dan untuk seluruh dunia ini dari awal sampai akhirnya. Itu yang dibawa oleh Yesus. Bagaimana kita? Ya, ikuti ajaran Yesus. Di mana? Ya di Injil itu. Itulah proses yang kita alami, yaitu manusia intinya. Atau inti manusia kita, itulah yang diproses lebih dulu oleh Yesus. Melalui salib Yesus. Itulah lalu ada kasih karunia roh. Dan roh dan air itulah sama melahirkan kita kembali menjadi manusia baru. Ya. Jadi pelajaran dari Nikodemus itu. Nah, lalu di sinilah. Nah, kalau intinya sudah kena, ya tinggal ajarannya. Mengikuti ajarannya, mengikuti pendidikannya sampai kita masuk dalam zaman kesudahan hidup kita masing-masing ini. Tanpa melalui Yesus, ya kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Maka Yesus dengan beraninya mengatakan, akulah jalan. Karena sudah tidak ada jalan yang lain lagi. Akulah jalan. Bu Marsona perlu diantar itu ya mungkin. Mungkin sakit ya. Jadi Bapak Ibu itulah yang terjadi ini. Nah, kita melalui proses yang pertama. Selanjutnya apa? Ya masuklah proses yang kedua dan selanjutnya. Yaitu tinggal kita diajar. Sama juga kita melalui proses yang seperti apa yang dilakukan oleh Yesus melalui proses yang seperti itu. Yesus dilahirkan ini juga melalui roh. Bukan melalui darah daging. Kita pun juga harus melalui lewat jalur yang sama, yaitu melalui roh. Garis sederhananya seperti itu. Inilah yang kita ketahui. Ya. Ayo. Begitu rumitnya Tuhan memulihkan kita. Dia mengambil waktu yang begitu lama dari sejarah manusia. Kalau kita sia-siakan, ya yang rugi kita sendiri, manusia sendiri yang rugi. Kita sudah memasuki zaman itu, kita sudah memasuki proses itu. Ayo kita terima dengan rasa yang luar biasa. Ya, orang mengatakan kita syukuri hal seperti itu. Apapun hidup kita, apapun status kita. Ya, karena melalui hal ini tidak ada seorang pun yang bisa melakukan atau mengerjakannya itu. Ya, ayo kita hargai yang seperti itu. Gambaran melalui Nikodemus. Ya. Jadi bukan sekedar manusia baru, lahir baru, melalui proses yang seperti itu. Ya. Jadi keadaan manusia tanpa melalui Yesus, ya. Tanpa melalui tangannya Yesus atau salibnya Yesus, ya tidak ada harganya manusia di hadapan Tuhan. Mungkin sesama manusia kita masih bisa berharga, kita masih bisa dihormati, tapi di hadapan Tuhan
Ya, lain lagi. Ya, seperti apa? Ya, seperti yang seperti yang tertulis di dalam kitab yang kita percayai ini, yaitu Injil Kerajaan atau Injil Kristus ini. Bapak Ibu, ini hal yang yang baik. Nah, selanjutnya gimana gitu ya, proses seperti itu ya. Kita ini punya pikiran, iya. Kita punya perasaan, iya. Kita punya kekuatan, iya. Tapi semuanya itu adalah sumbernya satu. Sumbernya satu, yaitu Yesus. Kita tidak akan bisa terlepas dari kata-kata Yesus, manusia Yesus ini yang sangat berharga buat kita ini, yang telah memberikan dirinya itu. Maka disediakanlah bagi kita, punyailah pikiran dan perasaan Kristus. Satu. Loh, kita ini sudah punya pikiran kok. Iya, betul. Akal kita masih bisa kita pakai. Masih juga berguna di dalam hidup ini. Tapi dalam segala perkara, kita perlu menundukkan pikiran kita ini kepada pikiran dan perasaan Kristus. Kita harus diperlengkapi dengan pikiran salib itu. Loh, kalau itu pikiran kita tidak berguna. Sebab tanpa melalui pikiran kita tidak akan mengerti maksud Tuhan. Tapi kalau sudah mengerti, hendaklah pikiran ini kita tundukkan. Disitulah letak kebenarannya. Bagaimana kita bisa bertumbuh dan berkembang nanti kalau kita tidak bisa mengikuti pikiran dan perasaan Kristus. Nah, pikiran kita ini kita serahkan. Apakah kita jadi robot? Enggak, sekali lagi enggak robot, bukan. Kita harus bisa membedakan antara pikiran kita sendiri dan pikiran kita yang kita tundukkan kepada Kristus. Misalkan contohnya seperti gini. Kalau kita melakukan satu kesalahan, bukankah kita bersalah atau berdosa? Nah, kalau kita berdosa, bagaimana supaya kita mengalami pemulihan? Apakah kita biarkan dosa kita? Ya enggak. Kita mengerti. Mengerti dari mana? Dari pikiran dan perasaan Kristus. Mengertinya gimana? Harus dibereskan dosa ini. Dengan cara apa? Minta ampun, mengakui saya sudah berdosa, saya sudah mempunyai emosi yang tidak baik. Saya minta maaf Pak, saya minta maaf Bu, saya minta maaf Saudara. Kan gitu. Minta maaf itu pikiran dan perasaan Kristus. Coba Bapak Ibu, kalau melihat yang jelas itu di TV ya, di televisi, misalkan saudaranya mati terbunuh oleh si orang lain gitu, orang lain ditangkap, diadili, gimana keluarganya? Harus dihukum seberat-beratnya, kan gitu? Iya toh? Kalau bisa harus dihukum mati, karena dia membunuh saudara saya yang tidak bersalah, misalkan gitu. Dia sudah nubruk misalkan, saudara saya sampai mati ketobrok mobilmu gitu misalkan. Harus dihukum seberat-beratnya, kan gitu. Tapi kalau si keluarga korban itu orang yang ngerti, orang yang hidup di dalam Kristus, apa tindakannya? Mengampuni. Ya toh? Itu.
Artinya apa? Artinya pikiran kita yang kita miliki ini, perasaan yang kita miliki ini, kita tundukkan kepada pikiran Kristus atau perasaan Kristus yang mengandung kebenaran itu. Bukan hanya mengandung, itulah kebenaran. Maka kita tentu pula akan atau berdiri di atas kebenaran. Itulah pemulihan. Itulah harga diri yang kita miliki. Jadi kebodohan kita bisa lebur, bisa hilang kalau kita melalui proses melalui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, yaitu melalui pelajaran salibnya itu. Maka jadi orang-orang yang percaya, ya jangan kita hanya melihat berkat, lalu menghiraukan salibnya sendiri. Ya. Kita diberi tanggung jawab oleh Tuhan. Ya. Kalau engkau menjadi muridku, pikulah salibmu sendiri, kan gitu. Setiap hari kan gitu. Pikulah salibmu sendiri setiap hari. Iya, itu konsekuensi kita. Itulah pemulihan, Bapak. Itulah yang kita capai. Ya. Jadi orang-orang percaya menjadi orang-orang Kristen, ya, bukan sekedar karena rajin ke gereja, bukan karena membaca Alkitab saja, tapi perlu mengerti di dalam tindakan-tindakan sebagai orang yang telah dipulihkan, dihapuskan, diangkat dari kebodohan kita. Ya. Disitulah Tuhan mulai mendidik kita. Ya. Disitulah, maka itu diberikannya Roh Kudus, Rohnya sendiri untuk selalu memimpin kita yang tinggal di dalam kita ini. Jadi Roh yang menolong itu manunggal di dalam roh kita, lalu kita bersama-sama dengan roh yang diberikan itu, roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati itu, lalu bersama-sama dengan roh kita menyeru Aba dan Amba. Kita bisa menyeru itu karena apa? Karena kita berasal dari roh yang dari atas, roh yang besar itu yang di dalam kita, yang lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Itulah Bapak Ibu bagian yang pertama yang bisa saya sampaikan. Dan mari kita renungkan kembali di dalam waktu-waktu Anda yang Anda miliki. Ya. Dari Amsal tadi ayat 23 dan selanjutnya nanti akan bisa kita lanjutkan. Kita baca dulu Amsal tadi, Amsal 27. Ayat yang terakhir. Ya, sebagai puncaknya nanti ayat 27, Amsal 27 pasal ayat 27. Ya. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Pula cukup susu kambing untuk makananmu, makan keluargamu, dan untuk penghidupan pelayan-pelayanmu perempuan. Amin. Ya. Bagaimana kita bisa hidup di dalam hidup ini, ya, untuk bisa cukup, ya, merasa cukup apa yang kamu makan, makananmu, cukup apa yang dimakan keluargamu, cukup apa yang dibutuhkan oleh pelayanmu. Nah, satu keluarga tercukupi, Bapak.
cukup. Ya. Kita tidak perlu yang lain-lain lagi, cukup di sini. Itulah inti yang kita di dalam satu hidup ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Selalu ku percaya, Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Selalu ku percaya. Sekali lagi, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu percaya. Terima kasih Bapak untuk firman yang kami dengar. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami, agar kami bisa memahami apa yang telah Kau paparkan, Kau ajarkan kepada kami tentang tatanan satu kehidupan yang harus kami mengerti, yang telah Tuhan rencanakan dalam kehidupan setiap manusia. Kami bersyukur atas pengertian ini Tuhan, agar kami bisa mengalami satu kehidupan yang telah Kau rancangkan sesuai dengan firman-Mu. Kami bersyukur atas hidup ini jika kami boleh menerima kasih dan anugerah-Mu, karena telah Kau berikan Yesus Kristus kepada kami menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, berkat sudah kami terima, dan berkati kembali juga saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir, supaya mereka juga bisa memahami tentang anugerah di dalam Yesus Kristus yang Tuhan anugerahkan kepada kami semuanya yang percaya kepada Tuhan. Bapa, ajar kami selanjutnya buat kebenaran-kebenaran-Mu yang terus berinovasi dalam hidup kami, dan buatlah kami untuk bisa memahami lebih-lebih dalam lagi. Berkati saudara-saudara kami yang sakit, supaya bisa menerima kekuatan-Mu
agar bisa menahan sebagai satu penderitaan yang harus dialami dan dirasakan. Agar bisa mengucap syukur yang banyak kepada Tuhan. Karena kasih anugerah yang tidak terbatas itu. Dan Tuhan bisa memulihkan tentang hal penderitaannya. Yang bekerja Tuhan pekerjaannya diberkati oleh Tuhan. Supaya Tuhan membuat perbedaan yang nyata antara yang benar dan yang tidak benar. Demikian juga keluarga dan rumah tangga kita masing-masing. Tuhan juga akan mengatur dan menatanya lebih jauh lagi. Agar kami bisa menata keluarga di dalam Kristus yang sesungguhnya. Bapa, ampuni kami akan kelambanan kami, akan kekurangan kami, dan kami ingin dikuatkan oleh Tuhan supaya kami bisa meyakinkan diri kami bahwa kami sedang diproses oleh Tuhan. Dalam keadaan apapun Tuhan, kami terima dengan rasa syukur kami. Itulah yang Tuhan ajarkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Selanjutnya pimpinlah kami jika kami meninggalkan tempat ini, supaya kami bisa sampai di rumah kami masing-masing dengan selamat dan damai sejahtera. Terima kasih saudara yang kekasih. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberikan damai sejahtera. Inilah berkat yang dicurahkan, terimalah dengan rasa syukur dan hiduplah dengan setia di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang. Passion